Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 dengan dosen pembimbing Ibu Insinyur Karyaningsih MM. Audit, evaluasi, dan pelatihan. Studi kasus pada PT BEON Intermedia Cabang Malang. Anggota kami yang pertama ada Nurma Octavia Isbet dan yang kedua ada Chandrika Febri Valenvani. Masalah: proses pelatihan dan pengembangan yang dilakukan oleh PT BEON Intermedia Cabang Malang belum optimal. Dalam pelaksanaannya, pelatihan hanya untuk meningkatkan wawasan peserta, namun belum memenuhi target perusahaan. Baik, di sini ada topik yang akan kita bahas. Yang pertama ada analisis kebutuhan pelatihan dan pengembangan. Yang kedua ada metode pelatihan dan pengembangan. Yang ketiga ada faktor pendukung pelatihan dan pengembangan. Yang keempat ada faktor penghambat pelatihan dan pengembangan. Serta yang kelima ada proses evaluasi pelatihan dan pengembangan. Yang pertama ada analisis kebutuhan pelatihan dan pengembangan. Kondisi real atau kondisi yang terjadi pada PT BEON ini yaitu yang pertama ada analisis kebutuhan berdasarkan pekerjaan dan individu. Yang kedua yaitu tidak membuat jadwal secara khusus. Yang ketiga, peserta dipilih langsung top manajerial. Lalu ada 3 aspek. Yang pertama ada kriteria, sebab, dan akibat. Kriteria: PT BEON Intermedia membuat analisis matriks 2 kuadrat, yaitu kuadrat culture dan kuadrat skill. Lalu peserta yang dipilih mereka yang membutuhkan dan menurut atasan mereka memang pantas. Lalu ada sebab. PT BEON Intermedia hanya menganalisis melalui kebutuhan pekerjaan dan individu karyawan, serta pelaksanaan pelatihan dan pengembangan hanya saat atasan membutuhkan saja, serta pada aspek akibat, yaitu adanya kesenjangan pada analisis kebutuhan pelatihan dan pengembangan yang ada di PT BEON Intermedia. Yang kedua ada metode pelatihan dan pengembangan. Metode pelatihan yang digunakan oleh PT BEON Intermedia adalah seminar dan workshop. Sedangkan untuk pengembangan metode yang digunakan adalah on-job training dan pemberian proyek. Lalu ada 3 aspek: kriteria, sebab, dan akibat. Kriteria yang pertama adalah metode pelatihan dan pengembangan harus ditetapkan sebelum program pelatihan dan pengembangan dimulai. Lalu di sini ada sebab. Menurut PT BEON Intermedia, metode ini dipilih karena dapat membantu karyawan untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan mereka dengan efektif. Serta ada akibat. Karyawan merasa bahwa metode tersebut cukup membantu pekerjaan mereka. Yang ketiga ada faktor pendukung. Selama ini, faktor pendukung untuk pelatihan dan pengembangan PT BEON Intermedia antara lain manajerial yang proaktif, materi, pendampingan oleh mentor, lalu fasilitas termasuk biaya dan sarana lainnya. Ada kriteria sebab akibat. Kriteria: memilih pemateri dari luar dan mentor dari dalam perusahaan. Perusahaan memberikan beberapa fasilitas yang menunjang kegiatan pelatihan dan pengembangan. Lalu di sini ada aspek sebab. Yang pertama ada agar karyawan mendapat materi langsung dari ahli di bidangnya. Yang kedua ada fasilitas diberikan agar membuahkan hasil yang efektif dan efisien. Dan ada akibat. Peserta merasa puas atas fasilitas yang diberikan oleh perusahaan. Nah, yang keempat itu ada faktor penghambat. PT BEON Intermedia merasakan adanya faktor penghambat selama kegiatan pelatihan dan pengembangan berlangsung. Faktor penghambat tersebut datang dari peserta maupun manajerial. Kriteria yang pertama, pelatihan dan pengembangan hanya dilaksanakan apabila ada permintaan dan persetujuan para manajerial atau atasan. Lalu ada sebab. Penentuan kebutuhan yang kurang tepat serta akibat. Hasil pelatihan dan pengembangan hanya manajer yang mengetahui sehingga mengurangi motivasi karyawan. Dan yang kelima ada proses evaluasi. PT BEON Intermedia hingga saat ini belum pernah melakukan penilaian secara formal,
sehingga efektivitas dan keberhasilan dari pelaksanaan pelatihan dan pengembangan tidak terlihat. Kriteria: PT Beon Intermedia tidak memiliki kriteria secara khusus, sehingga proses evaluasi dilakukan dengan cara sharing session. Sebab PT Beon Intermedia hingga saat ini belum pernah melakukan penilaian secara formal, dan akibat efektivitas dan keberhasilan dari pelaksanaan pelatihan dan pengembangan tidak terlihat. Kesimpulan yang dapat diambil yaitu proses pelatihan dan pengembangan pada PT Beon Intermedia Cabang Malang sudah berjalan dengan baik, khususnya pada pemilihan metode pelatihan dan pengembangan oleh perusahaan dinilai sudah sesuai dengan kebutuhan karyawan. Selain itu, dengan adanya faktor pendukung lain yang diberikan oleh perusahaan, membuat pelaksanaan pelatihan dan pengembangan pada PT Beon Intermedia Cabang Malang dapat dilaksanakan dengan baik. Namun masih ada yang perlu diperhatikan, khususnya pada proses analisis kebutuhan dan proses evaluasi yang masih perlu diperbaiki. Rekomendasi yaitu pertama adalah melakukan analisis kebutuhan secara sistematis. Yang kedua ada PT Beon Intermedia harus memperbaiki proses evaluasi.